Jangan kapok bermain game NFT sebelum bermain game ini. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama gua Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Ya, seperti judul yang telah saya berikan, jangan kapok untuk bermain game NFT sebelum mencoba game ini. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang saya sukai dari game NFT ini. Mungkin ketakutan kalian jika lo bermain game NFT adalah di mana harga tokonya turun, berikutnya harga binatang ataupun NFT-nya turun, dan ekosistemnya menjadi sepi dan lain-lain ya. Tetapi menurut saya game ini berbeda. Game ini menyelesaikan masalah tersebut ya kawan-kawan, di mana banyak sekali fitur yang menyebabkan harga dari koin game ini sangat kuat sekali. Begitu pula terhadap NFT-nya, sangat anti inflasi ya kawan-kawan. Nah, satu hal lagi yang saya juga suka dari game ini adalah di mana tokenomics-nya sangat bagus sekali. Misalnya kita tahu ya kawan-kawan, beberapa project memiliki tokenomics yang buruk. Misalnya seperti penjualan di awal yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan harganya tidak stabil nantinya dan akhirnya menyebabkan penjualan yang masif yang menyebabkan harga tokennya turun parah. Nah, pada game ini sangat berbeda sekali. Kita akan lihat nanti tokenomics-nya. Menurut saya sangat potensial sekali dan harganya akan cenderung stabil ya. Nah, mungkin kita akan mencoba untuk bermain gamenya terlebih dahulu. Jadi nama gamenya adalah Metaspats ya. Kalian dapat membukanya di play.testnet.metaspats.io. Nah, jadi sekarang game Metaspats ini sedang tahap yang namanya testnet ya. Dia akan launching pada tanggal 20 Mei mendatang ataupun sekitar minggu depan dia akan launching gamenya. Jadi sekarang kita dapat bermain gamenya. Testnetnya terlebih dahulu kita akan mencoba untuk mencicipi fitur-fitur pada game ini. Nah, sekarang fitur yang tersedia adalah hunting, berikutnya shop, berikutnya marketplace juga dapat kita coba nanti, back, formation, pets, dan lain-lain. Nah, pertama kita akan mencoba untuk hunting, kita akan mencoba untuk bermain gamenya ya. Mungkin saya akan full screen terlebih dahulu di sini. Nah, di sini ada 6 daerah ataupun 6 fraksi. Nah, nanti semakin tinggi level kalian dapat meng-unlock ataupun membuka tempat-tempat pada game ini ya kawan-kawan. Di sini ada 6 level ibaratnya. Kita akan coba klik di sini. Nah, berikutnya di satu fraksi ataupun di satu area ada beberapa tingkat kesulitannya. Nah, misalnya di sini yang paling mudah adalah yang berwarna putih. Berikutnya kalian dapat mencoba yang lebih sulit lagi seperti berwarna hijau atau biru, dan yang paling sulit adalah yang berwarna orange ataupun emas di sini ya kawan-kawan. Nah, untuk bermain gamenya dalam satu tim dibutuhkan 4 pet ya. Jadi kita di sini baru memiliki 1 pet. Kita akan kembali ke home untuk membeli pet ya. Karena sekarang sedang testnet, kita dapat membeli langsung. Kita klik shop saja langsung. Nah, berikutnya di sini ada 2 pilihan di mana ada normal egg dan juga ada golden egg. Nah, intinya ntar kita dapat random untuk petnya ataupun untuk binatangnya dengan rarity ataupun kelangkaan yang berbeda-beda dan juga atributnya yang berbeda-beda ya. Nanti ada role-nya juga kawan-kawan seperti role tank, berikutnya ada yang match juga dan lain-lain. Kita akan lihat langsung. Nah, sekarang kita pengen coba untuk membuka telurnya. Dan jika lo kita lihat di sini ada informasi bahwa berapa peluang kita mendapatkan beberapa tingkatan dari petnya ya. Pertama common 70% hingga titan. Nah, jadi titan ini sangat langka sekali kawan-kawan. Hanya bisa didapatkan di golden egg ya. Dan peluangnya pun tetap masih kecil sekali, hanya 0,015% saja. Nah, kita akan coba untuk membeli telurnya. Oh ya kawan-kawan, perlu saya ingatkan bahwa jika kalian ingin bermain game ini, kalian harus memiliki yang namanya wallet ya kawan-kawan, dapat menggunakan MetaMask. Nah, kalian dapat menggunakan Smart Chain karena ini merupakan jaringan dari Binance. Dan jika pada testnet yang kali ini, kita menggunakan yang namanya Binance Smart Chain Testnet. Nah, di sini ada transaction fee, kita langsung confirm saja. Nah, di sini ada loading sebentar kawan-kawan, kita tunggu saja. Sekitar 30 detik kita lihat ya. Nah, untuk biayanya 2 kali kawan-kawan, biaya untuk membeli telurnya dan juga biaya untuk membuka telurnya. Ini seperti main NFT ya, jadi bayar juga 2 kali seperti game lainnya. Kita klik saja oke. Nah, berikutnya menunggu lagi sekitar 30 detik untuk menunggu telurnya. Nah, di sini kita mendapatkan petnya ataupun aspek dari game Metaspats ini. Namanya Jericho dan kita lihat di sini ada rarity-nya kawan-kawan, di mana ada common, legend, berikutnya yang paling menarik adalah titan yang paling langka ya. Nah, berikutnya di sini ada kekuatannya 4 second, berikutnya ada roll, yaitu adalah match ya kawan-kawan. Jadi dia mage, lebih cenderung ke area of effect. Para pemain game pasti tahu ya. Nah, berikutnya di sini juga ada gifted atribut ataupun atribut yang diberikan unik pada karakter ini. Kita lihat untuk endurance ataupun daya ketahanannya 8%, berikutnya powernya 6%, toughness-nya sekitar 10%, dan juga untuk kepintarannya sekitar 5%. Nah, jadi tampaknya hero ini cukup kuat di toughness-nya ya. Jadi cukup kuat dan juga kekuatan match-nya cukup tinggi. Nah, di sini saya ingin membeli 4 lore lagi karena dalam satu tim membutuhkan namanya 4 pet ya kawan-kawan. Jadi saya membelikan 4 lore lagi untuk teman yang tadi. Nanti kita akan membuka satu persatu dan kita lihat apakah kita mendapatkan yang epic atau tidak ya. Kita tinggal confirm saja.
Nah, sekarang sudah jadi kawan-kawan telurnya, kita akan membukanya. Ada 4 hewan. Yang pertama Pumet, common juga tetapi dia warrior ya. Beda seperti tadi, yang tadi adalah match. Kita akan skip coba ya. Nah, ini adalah beberapa hewan kita mendapatkan 3 rare dan 1 juga common. Sekarang kita tinggal klik di sini untuk membawa pet kita pulang. Dan sekarang kita akan melihat koleksi pet kita ya. Nah, untuk melihat koleksi dari pet kita tinggal mengklik yang bagian bawah kanan di sini, pets. Nah, berikutnya kita lihat di sini kita memiliki 5 hewan, 2 common dan juga 3 rare ya. Nah, jadi setiap hewan ini unik masing-masing kawan-kawan, memiliki kekuatannya masing-masing, memiliki role-nya masing-masing. Ada yang tank, ada yang kuat dalam pertahanan, dan juga ada yang kuat dalam menyerang. Ada yang menyerangnya dalam jangka kecil dan juga ada yang jangka jauh, dan juga ada yang area of effect ya. Seperti game-game lainnya, tetapi ini sangat unik sekali. Nah, nantinya semakin banyak hewan kita, tentunya hewan-hewan seperti common dan juga rare tidak akan dipakai kawan-kawan, tetapi pada game ini cukup unik. Mereka membuat mekanisme di mana kita tetap menghold NFT kita. Jadi untuk hewan-hewan yang common, berikutnya rare, ataupun level-level yang di bawah, mereka dapat digunakan untuk mengupgrade hewan-hewan kita yang nantinya akan lebih keren lagi, mungkin hewan legend kita. Jika kita ingin mengupgrade ataupun ingin meningkatkan performa dari hewan kita dapat menggunakan hewan-hewan yang common maupun yang rare ya. Nah, mungkin sekarang kita akan menuju ke gamenya langsung. Nah, kita akan mencoba untuk yang berwarna biru di sini kawan-kawan. Kita akan menaruh formasi. Nah, yang berwarna merah di kanan ini adalah lawan kita nantinya. Dan kita akan membuat formasi di sebelah kiri ya. Dan gamenya cukup menarik ya kawan-kawan. Di sini mengatur strategi kita. Kita dapat memilih maupun strategi yang ini, seperti ini ataupun seperti ini ya. Nah, karena game ini memerlukan strategi, kita perlu menaruh yang namanya tank di depan ya kawan-kawan. Karena tentunya tank akan menahan damage-damage yang diterima ya. Nah, di sini saya telah mengatur hewan-hewan saya di mana warrior-nya di sini menambah health dan damage. Berikutnya juga di sini ada Forsaken, karena ada 3 hewan menambah health dan juga damage ya kawan-kawan. Dan jika kita lihat kekuatan formasi kita sudah 6000 melebihi 5800 milik mereka. Sekarang tinggal kita klik battle saja. Nah, jadi pada game ini ada 20 ronde sekali bertanding. Nah, jika tim lawan tidak mati semua dalam 20 ronde ini, artinya kita kalah ya kawan-kawan. Kita akan lihat apakah kita menang ataupun kalah. Nah, jika kita lihat dari grafiknya sih oke banget ya kawan-kawan ya. Grafiknya ini sangat oke banget. Walaupun 2 dimensi, dia tetap realistis sekali ya. Kita lihat juga efek-efek yang menarik banget. Kita tunggu saja kawan-kawan, kita lihat apakah kita menang ataupun kalah ya. Nah, di sini sudah ada 1 orang yang mati. Kita lihat apakah kita menang ataupun kalah. Visualnya oke banget ya, jadi kita tertarik untuk melihatnya. Dan saya jujur nggak bosan ya kawan-kawan lihat seperti ini. Nah, kita lihat di sini di mana fungsi tanker sangat berpengaruh sekali. Ya, tampaknya sebentar lagi kita menang kawan-kawan. Kita lihat di sini kita telah menang. Ronde 7 kita telah menghabiskan semua lawan. Nah, jika kita menang, nantinya kita akan mendapatkan kenaikan level. Berikutnya kita mendapatkan token juga nantinya. Disinilah titik play to earn, kita mendapatkan token. Jadi kita bermain game sekaligus kita mendapatkan token yang nantinya dapat kita jual dan kita tukarkan dengan uang asli tentunya. Nah, berikutnya kita akan menuju ke home lagi kawan-kawan untuk melihat fitur-fitur yang ada. Kita lihat sini, kita akan melihat shop tadi sudah, hunting sudah, sekarang kita lihat swap sebentar ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di mana pada game ini terdapat 1 token saja sebetulnya, yaitu adalah MSP, tetapi dibagi menjadi 2 ya. Ada yang MSPC, yaitu adalah token dalam game ini, dan juga ada MSP saja, itu merupakan token yang dapat kita jual. Nah, nanti kita akan dapat swap secara mudah dengan rasio 1:1 ya. Untuk rasionya 1:1, dan untuk minimum penarikan sebanyak 160 MSPC, maksimumnya 5000 MSPC, dan kita akan membayar fee sebesar 3% pada saat pertama kali kita melakukan. Nah, berikutnya untuk formation, kita dapat mengeksplor formasi lain. Nah, jika kalian kepo terhadap fitur-fiturnya, kalian dapat mengeceknya di roadmap-nya mereka ya, ataupun di white paper-nya mereka. Kalian tinggal klik di sini. Bagian patch kawan-kawan, kalian tinggal lihat di sini, attributes-nya kita lihat ya kawan-kawan. Nah, dibagi menjadi 6, ada Centurion, Mercenary, Fae, Forsaken, Celestial, dan juga Infernal. Dan mereka ini saling berhubungan ya kawan-kawan. Jadi jika kalian mendapatkan damage tambahan, kalian dapat berkolaborasi. Nah, berikutnya di sini juga ada 6 bagian ataupun 6 role. Ada tanker yang memiliki darah banyak. Berikutnya warrior, ranger, supporter, dan assassin tentunya yang memberi damage besar. Untuk rarities-nya ada 6 juga, common, rare, epic, legend, ultimate, dan titan. Dan yang Titan ini sangat langka sekali kawan-kawan. Jika kita mendapatkannya, kita akan sangat kuat sekali ya. Nah, berikutnya untuk skill itu juga ada banyak. Ada pasif, ada attack pasif, dan juga ada skills. Nah, jadi untuk pasif ini kita tidak perlu untuk mengkliknya, jadi dia akan langsung muncul. Berikutnya ada attack pasif, dan juga skill ya. Nah, kita kembali ke dalam gamenya. Berikutnya kita lihat di sini ada yang namanya. Nah, pada inventory ini ada beberapa hal seperti food, makanan ini sangat penting sekali ya. Karena setiap kali hewan kita bertanding, dia akan berkurang 1 energi. Jadi kita harus tetap membelikan makanan untuk hewan-hewan kita. Berikutnya ada juga equipment, shard, dan lain-lain.
Nah, jika kita ingin beli makanan, kita tinggal klik di shop saja kawan-kawan, dan kita klik makanan di sini ya. Nah, di sini ada seperti wortel, berikutnya ada rumput, ada apel, ada daging, dan ada ikan. Intinya apa? Intinya untuk memberikan hewan kita makanan, agar dapat bertanding lagi ya kawan-kawan. Nah, berikutnya kita akan mereview beberapa hal yang menurut saya sangat penting sekali, yang membuat game ini dalam jangka panjang itu tetap stabil ya. Jadi jika game NFT itu yang penting sebetulnya adalah pace ataupun stabil. Karena jika terlalu cepat hype juga biasanya tidak terlalu baik ya. Nah, untuk game ini sangat baik sekali. Mengapa? Karena kita lihat ya kawan-kawan. Dari tokenomics-nya terlebih dahulu. Nah, ya ini ada beberapa pet yang dapat kita lihat di sini. Keren-keren sekali ya, dari grafiknya sih menurut saya oke banget ya. Dan sangat diminati oleh masyarakat tentunya. Nah, sekarang kita akan melihat tokenomics dari koin ini. Jadi game ini memiliki satu koin utama, yaitu namanya adalah MSP ya kawan-kawan. Jadi MSP merupakan tokennya. Sedangkan MSPC adalah token dalam gamenya. Tetapi untuk perbandingannya 1:1. Jadi tenang saja kawan-kawan, kalian tinggal klik swap di sini dan kalian dapat menukarkan token MSP menuju MSPC ya kawan-kawan, ataupun token dalam game ini. Nah, jadi ini merupakan keunggulan juga bagi mereka, di mana mereka hanya memiliki satu token saja. Artinya apa? Artinya lebih simple, lebih transparan juga, dan tentunya menjaga harga tetap stabil ya kawan-kawan. Nah, kita akan lihat sekarang untuk tokenomics-nya, di mana kita lihat sini kawan-kawan, di mana IDO hanya 1% saja dari circulating supply-nya. Dan jika kalian belum tahu, token ini memiliki yang namanya sekitar 500 juta token. Dan untuk IDO hanya 1% saja kawan-kawan. Ini sangat unik sekali, di mana IDO ini nantinya akan berpengaruh terhadap tekanan jual dari harga tokennya. Tekanan jualnya sangat rendah sekali ya kawan-kawan. Mungkin hanya 1% orang yang memegang awal. Nah, berikutnya untuk private hanya 8% saja dan hanya sekali. Tidak ada seed, jadi juga sangat fair sekali ya. Jadi untuk investor awal tergolong sedikit, tidak banyak, jadi tenang saja kawan-kawan karena tekanan jualnya tidak akan tinggi. Nah, berikutnya untuk timnya sendiri hanya 18% saja kawan-kawan dibandingkan dengan banyak token lain di atas 20-30%, tetapi untuk timnya di sini hanya 18% saja. Dan itu pun juga di-unlock perlahan-lahan, jadi aman sekali. Nah, berikutnya untuk liquidity, marketingnya juga cukup besar. Token untuk marketingnya ini berada di wallet yang biasa ya kawan-kawan, jadi kita dapat men-track agar lebih transparan dan juga lebih terbuka ya. Berikutnya untuk reserve dan play to earn sebesar 40% kawan-kawan. Sangat unik sekali. Jadi sangat banyak sekali hadiah untuk kita bermain nantinya. Nah, untuk roadmap dari token ini ada beberapa hal yang penting ya kawan-kawan. Mungkin tidak ada di sini. Saya akan menyebutkan beberapa hal. Jadi staking sudah mulai pada 4 Mei lalu. Berikutnya beta test ataupun yang dapat kita coba sekarang di sini di play.testnet.metaspats.io sudah dapat dimulai dan dapat kalian coba. Dan untuk INO ataupun penjualan selling basketnya dimulai pada 14 Mei nanti. Dan untuk launching game utuhnya pada tanggal 20 Mei nanti kawan-kawan, ataupun 8 hari dari sekarang. Jadi jika kalian tertarik, kalian dapat mencoba bermain dulu, mempelajari gamenya terlebih dahulu sebelum akhirnya kalian membeli NFT-nya. Nah, untuk mekanisme untuk menjaga token mereka agar harga tetap stabil dan juga NFT mereka tetap stabil, mereka memiliki Metaspats ini memiliki fitur yang bernama burning ataupun pembakaran ya. Dan burningnya ini beda sekali dibandingkan dengan burning lainnya. Jadi nanti burning akan dilakukan jika kita ingin mengupgrade pet kita ya kawan-kawan, ataupun pets kita. Setiap kita ingin mengupgrade atributnya, kita harus memburning yang namanya token MSP. Berikutnya kita harus burning juga yang namanya S-Pet-nya. Dan yang terakhir kita juga harus memburning yang namanya satu item. Sehingga apa? Sehingga harganya cenderung stabil ya kawan-kawan. Jadi banyak sekali yang di-burn, menyebabkan harga stabil dan NFT kita tetap bervalue tinggi. Nah, kebetulan Metaspats ini sedang mengadakan yang namanya NFT giveaways. Jadi jika kalian ingin mendapatkan NFT mereka secara gratis, kalian dapat mengikutinya. Hadiahnya lumayan sekali kawan-kawan. Di sini ada 2 egg basket ataupun 2 telur yang kemarin kita lihat. Berikutnya ada 3 egg basket untuk 3 pemenang juga, dan akhirnya 200 USDT ataupun 3 jutaan untuk 10 pemenang. Dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang giveaway ini, kalian dapat membuka link di sini. Ini adalah link Telegram milik Metaspats Indonesia. Kalian dapat bertanya-tanya di sini kawan-kawan. Dan untuk hadiahnya akan diumumkan sekitar 2 hari lagi ya kawan-kawan. Dan jika kita lihat di sini, jadi untuk MSP Egg Basket ini dibagikan secara merata. Ada yang lewat INO di sini tanggal 14 Mei nanti. Berikutnya juga ada yang di private round dan lain-lain. Jadi kalian juga dapat mendapatkannya via giveaway ya. Nah, sekarang kita akan melihat project ini untuk jangka panjang apakah oke atau tidak. Menurut saya sangat oke sekali karena kita lihat di sini partnernya sangat banyak sekali kawan-kawan. Di sini ada juga seperti GameFi, berikutnya Base Station yang terkenal, berikutnya Red Hat, berikutnya ada Yorks Capital, berikutnya ada banyak sekali di sini kawan-kawan komunitas yang mendukungnya juga. Untuk auditnya dari Verychange, berikutnya dipower oleh AWS milik Amazon. Untuk gamenya sendiri dibuat di Python, Firebase, dan juga dengan Unity ya. Dan tentunya Binance Smart Chain agar fee-nya lebih murah dan juga dapat dijangkau banyak orang tentunya ya.
Nah ini untuk kontak addressnya, kalian dapat melihatnya langsung. Intinya menurut saya token ini sangat baik sekali kawan-kawan untuk jangka panjang karena dari sistemnya sangat menarik. Karena dari tokenomicsnya sangat adil sekali dan sangat menarik. Berikutnya untuk mekanisme burningnya juga akan sangat membantu untuk menjaga harga tokennya tetap stabil.